Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empalian. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, dengan NPM 1J023014. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis penyakit tanaman padi sawah. Langsung saja ke pendahuluan. Padi atau Oryza sativa L merupakan salah satu tanaman pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2019, produksi tanaman padi yaitu sebesar 54,60 juta ton gabah kering giling atau GKG dan mengalami penurunan sebesar 4,60 juta ton atau 7,76% dibandingkan tahun 2018 berdasarkan data BPS 2020. Penurunan hasil tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya yaitu adanya penyakit atau patogen. Selanjutnya yaitu apa saja sih penyakit tanaman padi itu? Yang pertama ada blast. Langsung saja untuk blast dan ciri-cirinya yaitu blast merupakan penyakit dari fungi Virucolaria grisae. Dengan ciri-ciri penyakit ini dapat ditemukan dan ditandai dengan adanya dapat kita lihat pada bagian daun seperti daun, leher daun, batang, malai, dan biji. Selain itu penyakit blast juga biasanya menyerap pada semua fase pertumbuhan pada mulai dari persemaian sampai menjelang panen. Ini berdasarkan menurut BB Padi 2015. Gejala yang muncul akibat infeksi P. grisea berupa bercak dengan bentuk belah ketupat dengan warna abu-abu atau putih dan warna coklat di sekelilingnya. Variasi dari bentuk dan ukuran bersifat acak tergantung dari umur dan ketahanan varietas tanaman tersebut. Selanjutnya ada penyakit tunggal. Jadi penyakit tunggal ini merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi karena menimbulkan gejala tanaman kerdil, mampu menyebabkan kehilangan hasil yang nyata. Penyakit tunggal ini disebabkan oleh interaksi dua spesies atau virus yang tidak satu kerabat atau family. Virus yang pertama yaitu Bacilliform virus atau RTBV, anggotanya yaitu family Caulimoviridae, dan Rice Tunggal Spherical virus atau RTSV, anggota dari family Sequoiaviridae. Nah, selanjutnya ada penyakit hawar daun. Hawar daun merupakan penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh fungi Rhizoctonia solonicon. Nah, penyakit ini dapat berkembang di daerah tropis dan subtropis. Dan untuk ciri-cirinya, dia muncul bercak opal berwarna hijau pucat atau putih pucat di pelepah tepat di bagian atas permukaan air. Biasanya bercak tersebut memiliki batas ungu coklat yang sempit. Lesi dapat bergabung saat penyakit berkembang ke atas tanaman. Daun dan pelepah umumnya diserang dan mati saat penyakit berkembang. Nah, optimalnya dia ada di suhu antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya ada busuk upi. Nah, busuk upi ini merupakan infeksi dari jamur atau fungi Sarocladium oryzae. Penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan hasil panen padi hingga 20%. Ciri-cirinya itu bercak coklat muda yang muncul di tepi yang sangat jelas. Bercak semakin lama semakin membesar dan bercak semakin gelap. Nah, lukanya berbentuk bulat manjang atau tidak teratur pada pelepah daun dekat malai, berwarna coklat kemerah-merahan. Selanjutnya ada Fusarium. Nah, teman-teman, Fusarium itu merupakan sebuah fungi. Salah satu fungi yaitu Fusarium proliferatum dapat menyebabkan penyakit busuk bulir pada RSRD. Penyakit ini dapat menyebabkan beberapa gejala, yaitu ciri-cirinya gejalanya kepala sari berwarna coklat, putih dan varium berkerut, kelainan bentuk serbuk sari, kepala sari tidak terbuka, penurunan jumlah serbuk sari pada putik. Nah, ini terjadi pada fase atau pada bagian tanaman vegetatif. Selanjutnya ada wereng. Nah, sebenarnya teman-teman, wereng hijau bukan cuma wereng hijau yang dapat mengakibatkan infeksi virus, tapi juga ada wereng batang coklat. Nah, ciri-cirinya perubahan warna daun dan batang menjadi kuning, terhambatnya pertumbuhan sehingga tanaman menjadi kerdil dan hampa. Dan untuk wereng hijau ini sendiri, dia bisa menjadi vektor munculnya penyakit tungro. Nah, untuk yang selanjutnya ada ini ciri tanaman dan gambar-gambar tanamannya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ini ada bercak seperti bentuk ketupat, ini daun kuning agak layu, dan ini hawar daun kayak hawar pelepah ada bercak putih keputihan, dan ini ada busuk upi, dan ini ada ciri tanaman lagi dari Fusarium dan wereng. Nah, teman-teman, langsung saja ke permasalahannya. Lantas
setelah kita mengetahui apa saja penyakitnya, kita juga pasti harus mengetahui permasalahan apa yang akan ditimbulkan ketika para koloninya datang ke lahan kita. Yang pertama, penurunan hasil panen; yang kedua, penurunan pendapatan petani; yang ketiga, meningkatkan biaya pengendalian; dan yang keempat, ketahanan pangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Ini teman-teman, dapat saya simpulkan bahwasanya ngoblas, hor daun, hor pepa, dan penyakit lainnya dapat mengakibatkan penurunan produktivitas tanaman padi. Permasalahan ini menyebabkan